Sebuah kisah dari daratan tinggi Jawa Tengah, tempat keindahan tumbuh dari ketekunan tangan-tangan petani. Bendungan, sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang, dikenal luas sebagai sentra budidaya bunga krisan. Di balik warna-warni yang indah, ada perjuangan panjang yang dijalani para petani setiap harinya. Kombinasi tanah yang subur dan suhu sejuk menjadikan budidaya bunga krisan menjadi ladang harapan bagi banyak keluarga petani. Saya nama Bapak Yusmanto. Nama saya Pak Miswadi. Kalau kelompok taninya melanjutkan dari orang-orang tua dulu, tapi diregistrasi sama dinas itu sekitar tahun 2006. 2006 itu sekitar 5 orang, ada 5 orang yang tanam. Kalau saya sendiri dari tahun 2004, tapi kalau petani ya semakin lama semakin ada yang ikut-ikut gitu. Sekitar tahun 2010 itu mulai banyak, mayoritas. Tanaman bunga krisan itu bibitnya stek, ya, terus dilampu sampai 40 hari, terus habis lampu nanti ada namanya pincing, terus habis pincing, terus 4 bulan baru panen. Setiap bunga krisan dimulai dari benih kecil, pembibitan membutuhkan perhatian penuh, dan suhu, air, dan cahaya harus seimbang. Perawatan dilakukan siang dan malam, dari pemupukan, pengendalian hama, hingga penyiangan. Tak jarang cuaca ekstrim merusak hasil panen yang hampir jadi. Budidayanya paling urut ya siapkan lahan dulu, terus buat bedengan, terus bikin bibit, stek dulu, disemai disekam, terus nanti 12 hari dipindah ke lahan. Disekam itu 12 hari, nanti dipindah ke lahan terus sampai tunggu sekitar 10 hari nanti ada pengemesan. Beri nutrisi, kasih NPK, terus nanti ada penyiangan, pencabutan gulma di umur sekitar 30 hari. Terus nanti umur 40 hari, kira-kira ketinggian sekitar 40 cm, itu pengemesan terakhir yang untuk pertumbuhan. Jadi mesnya NPK itu 2 kali. Nanti kalau sudah pincing, sudah pretil, bahasa sini pretil, itu nanti di mes yang K-nya tinggi, yang KCL-nya itu. Setelah itu ya mungkin penanggulangan hama penyakit, semprot seminggu sekali. Kalau kendala yang paling berat itu alam ya, karena tiap setahun 2 kali itu pasti ada angin. Jadi kendalanya rumah lindung itu rusak karena angin gitu. Itu paling berat. Kelembapan di dalam greenhouse. Biasanya keluar nanti jamur, namanya cacar daun. Itu sebenarnya bisa penanggulangi sama ada obat fungisida. Terus tadi yang manual ya penyiramannya itu harus stabil. Jadi kelembapan itu tidak ada kalau penyiraman stabil. Yang paling penting ya sinar lampu itu. Kalau sampai tidak ada sinar, pasti dia keluar bunganya. Jadi setelah tanam, kalau tidak dilampu,
itu pasti keluar bunga. Nanti sekitar 50 cm sudah keluar bunga. Misalkan harga itu terpengaruh musim juga, misalnya sering banjir, sering hujan itu ya otomatis orang punya hajat berkurang, ya konsumsi kebutuhan bunga itu berkurang, jadi termasuk kendala. Di sini kan yang dibutuhkan kan yang grade A itu yang ukurannya 1 meter lebih, jadi masuk grade A. Nanti kalau tidak ada grade A, ada 1 meter, itu bisa jadi B, namanya di sini B. Itu pengaruh harga nanti. Sebelum ada corona itu bantuan lancar, tapi setelah ada COVID itu jarang sekarang bantuan itu. Kalau hari ini untungnya banyak. Masalahnya harganya hari ini loh ya. 1 ikat itu 30.000. Paling biayanya itu 1 batang itu sekitar 500-an. Sebenarnya itu apa ya? Sini kan lahannya sempit. Jadi misalkan panen itu kadang-kadang habis buat kebutuhan keluarga rumah tangga. Jadi misalkan rumah lindung rusak atau udah tua itu kadang-kadang mau perbaiki apa mau bikin lagi itu berat. Kalau yang saya rasakan selama ini ya, itu masih ada keuntungan sedikitnya. Jadi untuk kebutuhan kekeluargaan, untuk menyekolahkan anak itu masih ada untungnya dibandingkan dengan sayur. Iya, kalau bisa itu bantuan apa ya berlanjut, jadi mungkin berapa tahun sekali dilihat dibutuhkan petani itu apa, terus dikasih bantuan, entah bantuan teknik atau bantuan material atau pelatihan, itu sebaiknya bantuan dari dinas itu berlanjut gitu. Ya mungkin pandai-pandainya petaninya. Kebutuhan hari ini apa mungkin yang paling diminati sama konsumen itu yang harus ditanam. Sini yang paling sering laku itu sena sama lamet itu. Sena itu yang putih itu. Setelah dipanen, bunga dikirim ke pasar lewat tangan para tengkulak. Harga tidak selalu stabil dan petani harus siap dengan naik turunnya permintaan. Namun, di tengah tekanan pasar modern, mereka tetap bertahan karena bagi mereka bertani bukan sekedar pekerjaan, ini adalah hidup. Jadi kalau hukum pasar itu kan begitu barangnya terbatas, permintaan banyak itu harga bunga terus melambung atau naik. Berbalik banding itu kalau permintaan tidak terlalu banyak, bunganya banyak, itu harganya langsung turun. Untuk sementara ini yang paling gede bunga krisan ya. Bunga krisan itu paling banyak, terus selanjutnya bunga mawar, terus bunga pikok. Itu yang paling banyak digunakan sama pendekor dan floris. Gitu. Yang paling diminati sama pendekor atau floris itu sementara itu warna putih. Warna putih dan warna kuning itu termasuk bunga warna dasar ya. Itu permintaannya warna putih sekitar 60%, terus warna kuningnya 30%, yang lainnya sekitar 30%. Untuk pedagangnya dan floris itu rata-rata dari luar kota, dari Jateng dan DIY. Kalau saya sendiri distribusi sampai ke luar negeri ya, kita sebagai pelaku ekspor bunga juga sampai ke Timur Leste. Setiap seminggu sekali kita ada kiriman ke Timur Leste, terus kiriman sampai luar provinsi, termasuk ke Jawa Timur, ke Jawa Barat juga ada permintaan dari sini. Sebelum nantinya kita mengatasi permintaan floris atau pedagang, tentunya kita juga kalkulasi hitung-hitungan di bulan-bulan tertentu nanti di mana bulan itu banyak permintaan, itu banyak waktu banyak pernikahan ya. Bulan pernikahan itu kan ada klasifikasinya, ketentuannya ya. Misalnya bulan haji ini banyak permintaan di pernikahan, itu tentunya untuk nuansa warna kita biasanya sudah dapat request dari pendekor atau floris. Kalau masih kurang dari permintaan itu, nanti biasanya kita mendatangkan dari luar kota. Gitu. Kalau bunga yang fresh ini kita biasanya bisa menyimpan atau stok itu selama 4 hari. 4 hari di kios atau di gudang. Kalau nanti setelah 4 hari tidak laku, biasanya nanti ada pedagang pengecer yang jual harga bunga dengan harga miring.
Itu ada, nanti di setiap kota itu ada biasanya untuk prosesi ritual untuk kematian atau letter gitu ya, itu bunga yang sudah lama di sini atau sudah 4 harian di sini gitu. Di 3 hari itu kita stok gitu, biasanya gitu. Untuk persaingan sendiri sih kita yang penting kualitasnya kita bagus. Itu pasti user atau pelanggan kita pasti masih kencang dengan kami, masih erat dengan kami. Kalau kualitas kita mulai menurun, banyak itu user atau pelanggan banyak cari alternatif di pedagang yang lain gitu. Jadi tidak ada tantangan lah menurut saya, tidak ada tantangan. Aku sih awalnya searching di Google, terus diarahin ke TikTok, terus kok bunganya bagus-bagus gitu. Jadilah aku kesini. Bunga di sini tuh niatnya buat temanku nanti sudah Oktober mau dirangkai sendiri gitu. Karena kan kalau beli per ikat kan harganya lebih murah gitu. Terus lebih bervarian gitu bunganya, bisa milik sendiri. First impressionnya sih bunganya bagus banget, fresh gitu. Lebih kayak lebih bagus daripada di floris gitu. Mungkin kalau ada sih kayak aku bakal beli banyak gitu buat kirim ke Pati gitu biar lebih enak kalau ada temen ada acara gitu. Kontribusinya sih apa ya? Mungkin pasar bunganya bisa diperluas gitu kemana biar nggak jauh banget ke sini. Cukup baik sih, cukup baik dibanding dari daerah lain. Sementara ini kita unggul di kualitas bunganya, gede gitu, besar, gede, terus performa bunga juga menarik gitu. Kalau bunga krisan itu sebenarnya potensinya bagus karena udah punya nama ya. Jadi krisan segala kembang bunga itu di Bandungan itu laku ya. Jadi khususnya bunga potong misalnya khususnya bunga krisan itu sebenarnya kebutuhannya masih banyak. Cuman kadang ya petani itu kendalanya modal gitu. Kalau bisa ya bunga krisan itu dikenal di seluruh Indonesia. Selama ini kan masih wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur sama Jogja. Harapan kami sampai Sumatera, sampai Irian, sampai Kalimantan. Itu belum tercapai. Nanti kedepannya mungkin insya Allah bisa sampai situ. Untuk harapan di pasar tematik ini kita berharap nanti untuk jadi pasar skala nasional, syukur-syukur nanti bisa untuk menjadi motor atau pionir sebagai pedagang-pedagang yang melakukan kegiatan ekspor sampai bisa pengiriman internasional gitu. Seperti di kelompok tani Gemaripani kan banyak petani muda, cuman lahannya yang kurang gitu. Nah, untuk yang muda-muda yang itu ya jangan takut sama petani. Jadi petani itu sebenarnya nggak bisa diremehkan ya, karena meskipun yang ditanam bunga tapi kebutuhannya itu juga menyangkut orang banyak, bukan cuman lokal aja tapi kan menyangkut orang banyak, bahkan dinas-dinas, pejabat-pejabat juga membutuhkan bunga itu, karena kan di samping keindahannya juga di sana kadang-kadang itu suatu acara itu mewajibkan adanya bunga, kadang-kadang gitu. Jadi ya khususnya petani itu jangan takut jadi petani bunga. Bunga krisan bukan hanya simbol keindahan, tapi juga lambang ketekunan. Mari kita hargai mereka yang merawat keindahan ini dan jadikan pertanian lokal sebagai pilar masa depan kita. Dari Bandungan untuk Indonesia.